Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara membuat permohonan cerai talak. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat permohonan cerai gugat. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, setidak-tidaknya sebuah permohonan atau sebuah gugatan itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, identitas para pihak. Kemudian yang kedua, alasan-alasan gugatan atau disebut dengan posita. Sementara yang ketiga adalah tuntutan atau disebut dengan petitum. Kita langsung ke pembahasan. Sebagaimana kita ketahui, biasanya seorang advokat atau pengacara dalam menyusun sebuah gugatan itu menggunakan identitas kantornya. Mulai dari logonya, kemudian penulisan kop kantor maupun yang lainnya. Sebagaimana kita lihat, kantor advokat konsultan hukum Dr. Hoiri dan rekan, alamat Jalan Laksamana, Gang AMD, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Handphone 0823 8788 8817, email hi_advokat@yahoo.com. Ketika kita membuat sebuah gugatan, langkah pertama yang kita lakukan adalah menulis di mana gugatan itu dibuat. Kemudian pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Contohnya Bengkalis 01 Juni 2022. Setelah itu gugatan itu ditujukan kepada siapa? Kepada misalnya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan, boleh menggunakan di Bengkalis, juga boleh menggunakan alamat jalan, ya, misalnya di Jalan Lembaga Senggoro Bengkalis. Hal permohonan cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, karena menggunakan kuasa yang bertanda tangan di bawah ini, 1 Dr. Hoiri SSI MH, yang kedua M. Ismail SH MH. Advokat dan konsultan hukum dari kantor advokat konsultan hukum Dr. Hoiri SSI MH dan rekan yang beralamat di Jalan Laksamana, Gang AMD, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Setelah itu berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-ADFK-5-2022 bertindak untuk dan atas nama, ya, kita sebutkan identitas penggugat maupun identitas tergugat. Identitasnya harus jelas, jangan sampai kabur, karena identitas yang tidak jelas itu bisa menyebabkan gugatan itu NO, ya. NO itu tidak bisa diterima, ya, tidak bisa diterima.
Maka syarat yang pertama yang memang benar-benar harus diperhatikan adalah identitas para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Misalnya nama, karena ini cerai gugat, berarti identitas dari istrinya terlebih dahulu. Nama Fatimah binti Adam. Tempat dan tanggal lahir, misalnya Banten, 01 April 1991. NIK, nomor induk KTP, misal 222222. Umur 31 tahun. Agama Islam. Pendidikan strata 1 atau S1. Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Jalan Makmur nomor 3 RT 4 RW 5 Kelurahan Rimbas Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Itu adalah identitas penggugat, ya. Identitasnya sudah jelas dan kemungkinan tidak akan tertukar dengan identitas orang lain, apalagi sudah disebutkan nomor induk KTP-nya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kalimat selanjutnya adalah dengan ini mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan, atau dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap, bisa juga ya. Nama, ya. Berarti karena yang digugat adalah suaminya. Misalnya nama Ahmad bin Ibrahim. Tempat dan tanggal lahir Banten 01 April 1991. NIK-nya misalnya 111111. Umur 32 tahun. Agama Islam. Pendidikan strata 2. Pekerjaan misalnya pengacara, misal ya. Alamat Jalan Pelajar nomor 1 RT 1 RW 1 Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, ya. Identitasnya sudah lengkap, sudah jelas, ya. Tidak perlu diragukan lagi, kemungkinan tidak akan terjadi kekeliruan atau salah orang. Sehingga identitas dari masing-masing pihak sudah termasuk identitas yang sempurna. Selanjutnya disebut sebagai tergugat, ya. Karena dia digugat oleh istrinya, maka selanjutnya disebut sebagai tergugat. Nah, itu syarat yang pertama sudah terpenuhi, yaitu identitas para pihak. Identitasnya sudah kita jelaskan, sudah lengkap, ya. Setelah identitas, syarat yang kedua adalah alasan-alasan gugatan, ya. Atau disebut dengan posita, ya. Alasan-alasan gugatan atau disebut dengan posita. Baik, kita lihat positanya bagaimana. Ini kita lihat positanya, ya. Posita itu adalah bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa, ya. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa. Kemudian yang kedua adalah bagian yang menguraikan tentang dasar hukum. Jadi alasan-alasan gugatan atau posita itu harus memenuhi dua syarat, ya. Yang pertama menguraikan tentang peristiwa-peristiwa. Kemudian yang kedua adalah menguraikan tentang dasar hukum, ya, tentang dasar hukum. Kita lihat yang pertama peristiwa-peristiwanya. Adapun alasan atau dalil gugatan penggugat sebagai berikut. Ini peristiwanya. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, ya, disebutkan tanggalnya, kemudian disebutkan bulannya dan juga disebutkan tahunnya, ya, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan kecamatan, ya, disebutkan kantor urusan agama kecamatan mana, kemudian kabupaten mana,
sesuai dengan kutipan akte nikah nomor, ya, kutipan akte nikahnya disebutkan, kemudian tanggalnya juga disebutkan. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal disebutkan RT berapa, RW berapa, nomor berapa, kelurahan atau desa apa, kemudian kecamatan, kabupatennya apa, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas. Ya, itu peristiwa kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga, bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, ya, atau disebut dengan ba'da duhul, ya. Ba'da duhul ini adalah setelah telah bergaul, ya, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, ya. Kalau dia punya anak, disebutkan anaknya. Jika tidak punya anak, tidak perlu disebutkan. Misalnya 2 orang itu laki-laki, namanya siapa, kemudian lahir di mana, pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ya. Kemudian yang kedua, anak yang kedua misalnya perempuan, namanya siapa, lahirnya di mana, pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Selanjutnya, peristiwa berikutnya, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, ya. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, disebutkan tanggalnya berapa, bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, ya. Namun sejak kapan disebutkan di situ, tanggalnya, bulannya, dan juga tahunnya, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan, ya, disebutkan dan diuraikan satu-satu. Misalnya suaminya sering melakukan kekerasan, pemukulan, ya. Kemudian suaminya tidak memberi nafkah lahir dan batin. Kemudian yang ketiga mungkin suaminya selingkuh, ya, atau alasan-alasan yang lain. Kemudian peristiwa berikutnya, ya, peristiwa yang kelima, bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, nah ini menjelaskan bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, peristiwa di atas, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali. Ya, dilanjutkan dengan peristiwa berikutnya, bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil. Kemudian yang ketujuh, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan, ya, disebutkan bulannya, kemudian juga disebutkan tahunnya, yang akibatnya penggugat, ya, dalam hal ini adalah istri, pergi meninggalkan tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, ya, itu peristiwanya. Kemudian yang ke-8, bahwa akibat tindakan tersebut di atas, penggugat telah menderita lahir dan batin, dan penggugat tidak ridho atas perlakuan tergugat terhadap penggugat, ya, serta penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Oleh karenanya, penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat, ya, dalam hal ini adalah suaminya. Kemudian yang ke-9 ini, ya, yang tadi adalah peristiwa-peristiwa, yang ke-9 adalah bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Peristiwa-peristiwa yang sudah dijelaskan tadi, maka diuraikan dasar hukumnya, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, fakta-fakta peristiwa yang sudah dijelaskan di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto, pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.
peristiwa-peristiwa yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari 1, kemudian sampai dengan 8, itu sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F. Kemudian peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf F, kompilasi hukum Islam. Sehingga sudah memenuhi ketentuan dasar hukum untuk mereka bercerai. Nah, itulah alasan-alasan atau peristiwa hukum, ya. Syarat kedua sebuah gugatan, yaitu alasan-alasan gugatan, ya, sudah kita jelaskan secara jelas sekali. Kemudian kita lihat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu adalah tuntutan, ya, tuntutan atau disebut dengan petitum, ya. Kita lihat bagaimana tuntutannya. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama, misalnya Bengkalis, segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, ya. Primer, nah ini sudah masuk kepada tuntutan atau disebut dengan petitum, ya. Tuntutan atau disebut dengan petitum. Tuntutan primernya, tuntutan pokoknya, yang pertama adalah mengabulkan gugatan penggugat, ya, mengabulkan gugatan penggugat. Kemudian tuntutan primer yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sugro, ya, talak 1 bain sugro, ya. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat, ya, disebutkan namanya bin siapa terhadap penggugat, ya, disebutkan namanya siapa, binti siapa. Kemudian tuntutan yang ketiga, tuntutan primer yang ketiga, membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah tuntutan subsidiar, ya. Tuntutan subsidiar ini adalah tuntutan tambahan. Kalau primer tadi tuntutan pokok, subsidiar ini adalah tuntutan tambahan. Apa tuntutan tambahannya? Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Jadi syarat yang ketiga sudah terpenuhi, yaitu adanya tuntutan, ya, atau disebut dengan petitum, ya. Petitumnya sudah ada, kemudian peristiwa-peristiwa hukumnya sudah ada, kemudian identitasnya sudah jelas, maka sudah memenuhi syarat dari sebuah gugatan. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kuasa Dr. Khairi SSG MH, ditandatangani dan distempel dengan menggunakan stempel kantor advokatnya. Demikian cara membuat surat gugatan, ya, cerai gugat, ya, cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.